Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah bisa ngaji lagi Arya online hidayat petotu dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ya terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, pemirsa, saat ini saya akan membahas tentang fadail bulan Ramadan. Dicampur bahasanya bahasa Indonesia dan bahasa Madura, biar semuanya paham. Karena ada sebagian orang tidak paham bahasa formal, dan juga ada sebagian orang tidak paham bahasa daerah. Jadi biar semuanya mendapatkan faidah dan manfaat. Semoga bisa diterima dan ikhlas semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulai dari firman Allah yang mana ada khitab kepada kita semua orang-orang mukallaf bahwa semuanya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Diwajibkan di ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atau telah diwajibkan kepada kalian puasa, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat sebelum kita, sebelum kalian semua, supaya kita bertakwa, supaya kalian bertakwa. Nah, dari ini kita memahami bahwa puasa di bulan Ramadan itu fardu, dan puasa secara umum nanti akan dibahas karena tidak semua puasa fardu, tidak semua puasa sunnah, tidak semua puasa makruh, karena banyak hukumnya. Ahkamus ya banyak, fardu, sunnah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi ada 4, nanti insya Allah dibahas. Jadi sekarang kita mengenal siyam. Apa siyam itu? Puasa. Puasa itu secara logatnya dengan arti mutlaqul imsak atau al-imsak mutlaqan, menahan diri secara umum, tidak makan, tidak minum, tidak ngomong. Tapi ini secara umum, tapi khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan siyam? Al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sebagaimana sudah ditentukan di kitab-kitab. Cara kita berpuasa umatnya Nabi Muhammad itu berbeda dengan umat yang sebelumnya. Umat yang sebelumnya kalau puasa itu sampai tidak ngomong, tidak boleh ngomong. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan, spesial, istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari keluarnya fajar di waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, atau tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kita. Biniyatin maksusah, dengan niat yang ditentukan. Berarti kalau puasa kita harus berniat. Mana puasa ahajat kah? Yahtaju ilan niyah. Jadi setiap pembahasan, karena puasa ini rukunnya cuma ada 2, an-niyah wal imsak. Rukunnya ada 2, an-niyah wal imsak. Kapan niat dibahas? Insya Allah di part kedua nanti. Kapan imsak dibahas? Batalnya puasa, sunnah di bulan puasa, kapan mau dibahas? Nanti insya Allah ikuti terus video atau channel ini, insya Allah bermanfaat, dan kita beribadah didasari dengan ilmu-ilmu syariat, daripada beribadah cuma ikut-ikutan rok noroaki, orang dak iya dak iya kiyah, orang dak iya dak iya kiyah. Paham? Ngantuk? Enggak. Bulan lak melak etek. Terus kapan Ramadan, apa puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan? Furidha fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu fi sanati tsaniyah
tahun kedua dari hijrah di bulan Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Rasulullah kerokun nyapo berpuasa cuma 9 kali. 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Setelah itu Rasulullah wafat. Jadi kerokun nyapo ning sangat Ramadan. Sedangkan alhamdulillah kita umatnya nomor berapa? Umur berapa? Umur 12. Siapa semulai umur? Karena mulai umur 7 wajib dilatih itu. Wajib dilatih. Mungkin puasa dari pagi sampai ke zuhur. Mungkin tak kuat, cek paksa berempat jam karena harus dilatih. Itu kewajiban orang tua. Di situ orang tua wajib mendidik anaknya dengan kewajiban-kewajiban ilmu agama yang telah diwajibkan. Paham? Jadi Rasulullah kerokun nyapok ning sangat Ramadan. Kullaha nawaqis. Kullaha nawaqis. Maksudnya apa? Edina sadajana semuanya kurang, tidak sampai 30 hari. 29 hari. Ai tis'atan wa 20 yauman. Illa wahidan fakamil. Kecuali satu Ramadan sempurna 30 hari. Fadilatus shaum. Apa? Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan bulan puasa seperti apa? Dijelaskan di hadis. Salah satunya bahwa setiap ibadah itu pasti ada pahala tertentu. Bisa dibilang terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menyuruh malaikat. Tapi puasa illa siyama fahuwa li wa ana ajzibi. Kecuali puasa malaikat saya yang tanggung. Jadi pahala di bulan puasa ini insya Allah spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan juga ada hadis lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha. Apabila berbuka puasa, orang yang berpuasa itu bahagia karena awalnya haus jadi segar. Awalnya dahaga jadi segar. Awalnya lapar jadi kenyang. Jadi mula buka apa puasa nak kena keni mula buka rola bode jas jus ya dan bode teh Allah kopi bode ting lama amar buka sekali tak kakan ya dan sampai enggak kemakan. Jadi angkarah dari ada. Nanti ada yang disunahkan seperti apa bulan apa berbuka puasa itu nanti ada sebagian dari sesuatu yang disunahkan di bulan Ramadan nanti dijelaskan di belakang mungkin part ke-5 dan ke-6. Insyaallah ini sampai akhir. Insyaallah sampai akhir saya akan bahas mulai dari awal masalah di bulan Ramadan atau keterangan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, penjelasan berpuasa di bulan Ramadan sampai akhir insyaallah saya jelaskan. Semoga ikhlas. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumi. Dan apabila nanti orang yang berpuasa itu bertemu dengan Allah di akhirat, di hari kiamat, itu orang itu akan bahagia dengan puasanya dulu di dunia. Bekal senang orang yang munawasar mun ketemu ben pangeran. Apabila bertemu dengan Allah maka orang itu akan bahagia karena berpuasa. Mun lak colak tak kira senang karena takut. Beda hadis pula yang menjelaskan apa? Somtu shaimi tasbih. Diamnya orang berpuasa itu adalah seperti kita membaca subhanallah, mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diamnya orang berpuasa, apalagi baca wiritan, baca hizib dan lain-lain, punya amal-amalan zikir dan lain-lain, itu lebih banyak lagi pahalanya nanti. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Korjek tidung meloloh. Tidung dari malam tembus sampai kun mare sahur, tembus sampai ke asar. Wala sabu wala zuhur. Hilang pahala. Tidur itu yang dapat pahala di bulan Ramadan ada pertimbangan. Daripada saya ngomongin orang
daripada saya berbuat sesuatu yang membatalkan pahala puasa saya atau membatalkan puasa saya, lebih baik saya tidur. Contoh, banyak orang muna polong ben orang abe arasanan lebih baik menyendiri, muna ben tak bisa baca Al-Quran, kincek ketondun tedu, asalkan jaga waktu sholatnya. Paham? Jadi tidur itu cuma sekedar beristirahat. Wa du'auhu mustajab. Dan doa-doanya shaimin, doa-doanya orang berpuasa itu, jadi diulang lagi dari awal. Tadi videonya masih ada gangguan, kameranya masih ada gangguan. Shamtu shaimi tasbih. Puasanya orang berpuasa itu seperti mengucapkan atau berzikir subhanallah subhanallah. Diamnya aja mendapatkan pahala, apalagi berzikir kepada Allah. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya orang berpuasa mendapatkan pahala juga, asalkan tidurnya teratur dan diatur, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan di bulan puasa. Jadi sekarang banyak orang tidur tapi tidak peduli dengan sesuatu yang lebih wajib, sesuatu yang tidurnya sunnah, tidurnya dapat pahala, tapi justru melakukan sunnah, lupa terhadap yang wajib. Contoh, sekarang banyak orang di saat bulan Ramadan sholat tarawihnya semangat, tapi tidak pernah sholat fardu, tidak pernah sholat yang telah difardukan. Jadi itu salah, kebalik. Ayo kita semangat sholat 5 waktu, juga kita semangat sholat tarawih. Terus wa du'auhu mustajab. Doa-doanya yang orang yang berpuasa itu mustajab. Seperti apa? Banyak orang sekarang putus asa untuk berdoa. Padahal rahasianya berdoa itu Masya Allah. Kalau kita paham, kita tidak akan meninggalkan doa. Setiap waktu kita tidak akan meninggalkan doa. Seperti apa? Rahasianya itu ada 3. Yang pertama, Allah itu langsung mengabulkan, seperti doa para anbiya, para wali, para ulama dan lain-lain. Yang kedua itu ditunda, tidak langsung dikasih sama Allah. Karena apa? Mungkin kalau sekarang saya minta, ya Allah, saya minta mobil misalnya, dikasih mobil nanti saya sombong. Jadi ditunda beberapa tahun kemudian, beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian langsung nanti dikasih. Karena apa? Ada hikmah di situ. Yang ketiga, yang terakhir, di dunia tidak dikasih sama Allah, tapi nanti kelak di akhirat, di pertimbangan amal, Allah bilang, oh dulu kamu pernah minta doa ke saya, pernah minta sesuatu ke saya, tapi saya nggak ngasih di dunia. Sekarang waktunya saya ngasih ke kamu, maka saya ampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, jadi jangan pernah tinggalkan doa. Wa amaluhu mudha'af. Berbuat kebaikan atau amal-amal kita di bulan Ramadan itu spesial, pahalanya dilipat gandakan. Yang terakhir, hadis yang terakhir, asyamu junnatun. Puasa itu perisai, wa hisnun hasinun minar, dan benteng dari api neraka. Jadi menurut basah pagi ya junna Allah, are tenang, jadi fariha bisaumih. Artinya wa idza laqiyallaha fariha bisaumih. Dan apabila kita bertemu dengan Allah, kita bangga. Karena apa? Puasa itu adalah perisai dan benteng dari api neraka. Lain areh mun kita le beratas tete, are bertol cantol, senyantol kakin sengkok ben kaki kapi. Cantol. Jadi waktu kita di atas jembatan, di atas api neraka, di jembatan di atas api neraka. Akun beda nyantol dari kanan, dari kiri dan lain-lain. Ada apa senangkes puasa kita. Jadi senangkes puasa kita. Dabun ulama yang andep kedep, utang kes. Kalau puasanya bolong, rang pasan dek rumah apa sih kebagai tangkes. Jadi kita di bulan puasa ini harus siap-siap luar batin. Luarnya kita berbuat yang baik, batinnya ayo akhlak kita diperbaiki. Kuncin ate orang ini. Kuncin ate. Jadilah orang baik tanpa
dengan cara menjatuhkan orang lain. Karena seperti yang saya bilang tadi malam, Allah Subhanahu wa taala aciptaaki kebagusan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dengan berbagai cara, bukan satu kebaikan, bukan satu cara, tapi berbagai cara, berbagai kebaikan. Kenapa harus menjatuhkan orang lain kalau kita ingin berbuat baik? Ya, jadi jaga hati kita, jak suudzon da orang lain, iyakum wadzon. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan berprasangka buruk terhadap sesama makhluk, apalagi sama Tuhannya. Jadi kita rusaknya dunia ini, rusaknya bumi ini karena kita punya hati yang kurang baik, kurang bersih, berprasangka buruk, dikit-dikit berprasangka buruk. Apa? Netting, ya, negative thinking. Ya. Jadi apa nyaman? Kita ria setia metepa ate hilu di bulan Ramadan metepa ate. Karena kebanyakan orang yang mulai bulan Ramadan pakai kebaik alasan. Oh sekarang saya puasa loh, jangan menyalah, nanti saya bisa marah, saya emosian karena saya lagi puasa. Oh jangan. Ingat ayat Allah tadi. Ingat firman Allah tadi apa? La'alakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Kita berpuasa supaya kita bertakwa. Bukan puasa dijadikan alasan saya emosian. Tidak. Orang berpuasa itu justru kita semakin rendah hati, alatnya diri, nahan emosi, berlatih supaya kita menjadi orang yang sabar. Jadi apa saya bahas dari ada ya di bulan Ramadan saya nggak bulan Ramadan remsen termasuk ada pinter sehingga pegiat untuk alakoh ibadah, kurangi kemaksiatan. Karena apa? Di bulan Ramadan ini setan eklentong. Setan itu eklentong. Artinya iokom gak bisa setan, tak bagi nyoba manusia. Mungkin maksiat berarti yang dari juba nabe. Kalau kita masih melakukan hal yang membuat Allah murka di bulan Ramadan, itu seburuk-buruknya orang. Keng aben tak bice, nafsore lebih berat daripada cobaan setan. Kalau cara membedakan bagaimana? Kalau kita dibisiki setan, ayo membunuh orang misalnya, ayo minum bir, ayo minum dan lain-lain. Kalau kita baca sholawat, istighfar, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, assalamualaikum, setelah itu setan tidak mungkin mengganggu, pasti kabur. Karena setan takut karena diker, setan takut karena sholat. Takut setan itu terhadap orang yang sholat, zikir, ingat kepada Allah. Tapi sekarang kalau kita sholat, berwudhu, tetap aja kita ingin melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang membuat Allah murka. Itu berarti nafsu kita, tabi'ah tabi'ah sing kok ben-ben coba ingat kata dia puasaan ki Allah kemaksiat king derin coba nabe mangkan jangan dia bicara yang lain gitu, jangan dia nyedemin aib orang lain, mun aib tipin ki banyak. Jadi mau tepat apa? Kita boleh menasihati orang lain, kita boleh memperbaiki orang lain walaupun dirinya belum baik, tapi juga usaha perbaiki diri kita juga, paham? Repot sama tepak orang lain tapi apa enti pindah itu mudeman. Di bulan Ramadan itu suasananya itu lebih indah daripada bulan-bulan yang lain. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka, sehingga kata para ulama angin dari surga itu sampai ke dunia. Mengkan pagi di bulan Ramadan itu indah, siang indah, malam indah, dini hari pun indah. Nah tengah malam pernah bulan Ramadan lain ben bulan-bulan biasa. Karena apa? Pintu surga dibuka, anginnya depak kah katunya. Wa ghulliqat abwabun nar au wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi spesial untuk bulan Ramadan. Di Ramadan dia sing kok ben-ben lakaran kudu seneng, tandan orang yang beriman mun depak aku bulan Ramadan dia seneng, giat, semangat.
Tapi tanten menoreng coba aten depak ke bulan Ramadan itu malah melemah. Gimana besok mau puasa nggak bisa tidur sama istri, jadi nggak bisa tidur sama istri, nggak bisa makan, lapar, lemah dan lain-lain, lemes. Tanten orang saya berarti imannya itu kurang, berarti imannya butuh diperbaiki. Timun bulan Ramadan aben arasa sosaruat semasa bulan Ramadan petako tulia tobat ke pangeran, pebanyak istighfar, pebanyak laku kebaikan, petepak nih ada ikhlas. Jadi mungkin video ini sudah cukup. Ini part yang pertama. Nanti yang selanjutnya saya akan membahas tentang ahkamus shaum, hukum-hukum puasa, karena tidak semua puasa itu wajib, ada juga yang haram. Seperti apa contohnya? Nanti saya akan jelaskan di video yang selanjutnya. Dan juga yang akan dibahas nanti membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Dan juga syarat-syarat wajibnya puasa. Bagi siapa puasa itu yang wajib dan bagi siapa puasa itu yang tidak wajib. Nanti akan saya jelaskan. Yang part kedua, nanti part selanjutnya baru masuk ke niat ke rukunnya puasa. Insya Allah semoga ini bermanfaat apa yang telah dijelaskan tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.